Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Dan untuk mengetahui kondisi terkini arus mudik jelang larangan mudik sudah ada rekan kami Baby Kristami di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan Armalina di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kita ke Baby terlebih dahulu. Baby, bagaimana kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen? Apakah ada lonjakan penumpang? Selamat sore Anissa dan juga pemirsa, memang jelang larangan mudik yang akan bergulir pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021 mendatang, aktivitas di Stasiun Pasar Senen pada Sabtu sore hari ini terpantau cukup sibuk. Terlihat keramaian terjadi khususnya di ruang area tunggu dan di area pengambilan tes Genosi 19. Saya akan langsung mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini saat ini. Ini merupakan antrian yang terjadi di area pengambilan tes Genosi 19. Untuk pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan saat ini sudah mulai lebih landai. Peak hour-nya terjadi di sekitaran pukul 10 pagi hingga pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Karena memang pada masa pengetatan ini sampai dengan nanti tanggal 5 Mei 2021 mendatang, perjalanan keberangkatan jarak jauh menggunakan kereta api dari Stasiun Pasar Senen ini masih diperjualbelikan tiketnya. Namun masih ada persyaratan yang masih sama, yaitu harus wajib mengantongi pemeriksaan keterangan hasil negatif COVID-19 baik menggunakan PCR test, rapid antigen ataupun Genosi 19. Untuk di Stasiun Pasar Senen ini sendiri memang terlihat calon penumpang yang merupakan pemudik ini mengambil tes Genosi 19 kebanyakan, karena memang jika dilihat dari harga jauh lebih murah dari harga yang harus dikeluarkan untuk melakukan tes rapid antigen ataupun PCR test. Jika berbicara data Anissa dan juga pemirsa, untuk hari ini, hari Sabtu, keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen ada sekitaran 6.500 tempat duduk yang sudah dipesan dari total 9.000 tempat duduk yang tersedia dengan total jumlah 19 kereta api yang hendak melakukan perjalanan jarak jauh dari Stasiun Pasar Senen. Namun meski ramai, jika dari pihak PT KAI ini mengatakan jika dibandingkan dengan pekan lalu, ini tidak terjadi kenaikan yang signifikan. Selain itu juga untuk persyaratan ini masih sama, yaitu jika calon penumpang harus mengantongi hasil rapid test antigen negatif, dan ada juga pembatasan kapasitas penumpang yaitu tidak lebih dari 70%. Nah, untuk lebih lengkapnya Anissa dan pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu calon penumpang yang juga akan melakukan perjalanan mudik lebih awal pada hari ini dengan Ibu Erna. Halo, selamat sore Bu Erna. Sore juga. Bu Erna hari ini ingin melakukan perjalanan jarak jauh kemana Ibu? Ke Kutarjo. Iya Bu ya. Mengapa mengambil perjalanan pada hari ini Bu? Apakah juga supaya menghindari ya Bu larangan mudik ya Bu? Ya, menghindari dari larangan mudik. Udah gitu kan kalau naik kereta kan lebih cepat juga gitu. Jadi, dengan siapa saja Ibu berangkat ke Kutoarjo? anak sama keponakan. Baik. Apakah sudah melakukan pengetesan terkait hasil negatif COVID-19 Ibu? Oh, sudah. Melakukan tes apa Bu tadi? Ginos ya? Ginos. Baik. Apakah sudah ada hasilnya Ibu? Ya, sudah. Antrian tadi juga terjadi Bu pada saat Tadi panjang banget. ya. Baik, terima kasih banyak Bu Erna. Semoga selamat sampai dengan tujuan ya Bu. Ya, Anissa dan juga pemirsa, memang pada hari ini terpantau keramaian, namun pada esok hari ini juga kemungkinan diprediksi untuk jumlah calon penumpang akan terus meningkat. Namun tetap yang paling utama dihimbau pula oleh PT KAI untuk setiap calon penumpang yang hendak melakukan mudik terlebih dahulu ataupun lebih awal untuk menghindari larangan mudik, ini harus menjaga protokol kesehatan secara ketat. Kembali ke studio Anissa. Baik, terima kasih Baby Kristami. Kita akan ke Armalina yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Armalina, jika di Stasiun Pasar Senen sudah ada pemudik dan lonjakan penumpang, bagaimana di Bandara Soekarno-Hatta? Apakah sudah ada lonjakan pemudik? Ya, Anissa dan juga pemirsa, menjelang larangan mudik pada tanggal 7 hingga tanggal 17 Mei 2021 mendatang, ini berbeda dengan Stasiun Pasar Senen, di mana untuk Bandara Soekarno-Hatta sendiri ini masih terbilang normal, belum ada lonjakan penumpang. Meskipun begitu, tetap ada beberapa penumpang yang sudah mulai akan melakukan perjalanan antar kota. Nah, tadi kami juga sempat mewawancarai beberapa calon penumpang yang akan melakukan perjalanan, salah satunya adalah ke Kuala Namu, Medan, yang mengatakan memang ia akan melakukan perjalanan untuk pulang ke kampung halamannya. Dan calon penumpang ini biasanya memilih pada minggu ini untuk menghindari saat pekan larangan mudik di tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Namun memang meskipun memang belum
belum ada pengetatan. Ini di belakang saya sudah mulai ada antrian yang mulai ada antrian penumpang yang akan melakukan perjalanan melalui udara begitu. Dan untuk aturan sendiri ini memang diperketat seperti yang biasanya untuk menyerahkan surat antigen ataupun swab test yang berlaku 3 kali 24 jam. Namun untuk di masa menjelang arus mudik ini sendiri, ini diperketat hanya berlaku 1 kali 24 jam saja. Dan dari pihak Bandara Soekarno-Hatta juga mengatakan bahwa untuk per hari ini ada calon penumpang yang melakukan perjalanan yaitu 40.000 hingga 60.000 penumpang dengan ada 400 hingga 600 penerbangan hari ini, di mana memang berbeda dengan pada hari biasanya sebelum pandemi yaitu mencapai 1.200 penerbangan. Anissa. Baik, terima kasih Armalina melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, dan sebelumnya ada Baby Kristami melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali teman-teman.